Halo, assalamualaikum Aries. Jumpa lagi dengan saya Ria. Di Sidra 7 Tarot kali ini saya akan membacakan prediksi tentang eh, perasaan dia terhadap kamu Aries. Siapapun dia yang berdealing dengan kamu saat ini, zodiak apapun yang berdealing dengan kalian saat ini, mari kita cari tahu perasaan dia kepada kamu saat ini ya. Oke, kita shuffle dulu kartunya. Nanti kita akan bagi dua semuanya ya. Perasaan dia dan perasaan kamu ya. Kita mulai dari kartu orakel dulu ya. Kartu orakel dulu. Akan kita bagi dua. Kita tarik dari tarot. Oke. Ini perasaan dia, ini perasaan kamu. Ya, kita bagi dua. Oh. Perasaan dia saat ini adalah dia ingin ya sebenarnya dia ingin terbuka kepada kamu tentang beberapa hal tentang isi hati dia, tetapi ada rasa gengsi di sini ya. Mungkin dia merasa ada sesuatu yang kurang tepat gitu, belum tepat waktunya untuk dia. Kalau berbicara soal komitmen, saya rasa dia masih memikirkan tentang kondisi ya, tentang kondisi, situasi dan kondisi. Mungkin dia belum siap terhadap apa yang kamu tuntut gitu, menjadi tuntutan kamu gitu ya. Jadi saya rasa beberapa hal dia sudah ungkapkan ke kamu tentang alasan dia kenapa belum bisa berkomitmen, karena memang keadaan dia, finansial dia atau apapun itu ya. Kita cari di sini. Ya, dia masih banyak beban. Masih ada banyak beban yang dia pikirkan. Gitu. Beberapa dari kalian ini berdealing dengan seorang duda atau janda yang memiliki anak ya. Dia memiliki beban keluarga, jadi dia belum siap untuk berkomitmen ya dengan kamu. Tetapi intinya hatinya sudah mentok ke kamu ya. Hanya saja dia butuh waktu gitu ya. Ya, kalau orang dalam keadaan sulit otomatis ya belum bisa lah mengambil keputusan seperti itu. Tapi intinya kalau bicara soal pernikahan di sini, dia memang ingin menikah dengan kamu ya, namun dia masih ada tujuan lain, maksudnya tentang pekerjaan dulu gitu ya. Pekerjaan yang dia pikirkan ya, untuk memantapkan finansial dia dulu gitu. Nah, kan? Ya. Dan dia fokus ke pekerjaan dan keluarga gitu ya. Banyak hal yang ingin dia capai, banyak tanggung jawab ya yang dia pikirkan, yang menjadi beban pikiran dia, sehingga untuk memikirkan pernikahan itu memang sudah seharusnya bagi dia ya. Dia butuh pasangan juga gitu ya, yang mengurusi dia untuk di masa tuanya. Tetapi untuk saat ini ya, dia ingin kamu mengerti gitu. Dia ingin kamu mengerti bahwa ini semua butuh proses. Kita lihat dulu perkembangannya ke depan. Kira-kira kalau ada kemajuan dalam finansial dia ya, kalau dia sudah merasa siap, dia akan maju untuk langsung ke pernikahan, bahkan nggak perlu neko-neko lagi gitu. Jadi dia ingin kamu tetap fokus ke pekerjaan, dia juga fokus ke pekerjaan ya. Kamu fokus, jika kamu seorang jendes memiliki anak, kamu fokus saja ke keluarga kamu dulu, keuangan kamu, anak-anak kamu. Dan dia juga
fokus ke keuangan dia dulu gitu. Ya buatlah hubungan ini nyaman, tapi membebaskan diri dari mengurangi beban gitu. Jangan membuatkan kondisi semakin sulit, situasi semakin sulit gara-gara kalian gak kontrol gitu ya. Dia hanya ingin itu saja gitu. Nih, makanya dia galau saat ini karena apa? Dia pusing dengan tuntutan kamu ya. Beberapa dari kalian menginginkan komitmen. Mungkin kalian berpikir dia sedikit egois ya, mengabaikan kamu. Kamu ingin bicara dari hati ke hati tentang kejujuran dia terhadap kamu yang sebenarnya, tapi dia belum bisa karena dia masih banyak pusing dengan hal-hal pribadi dia sendiri yang kamu nggak bisa jangkau itu. Tapi kalau dalam hati dia, kamu adalah segalanya gitu. Kamu tuh pantas dicintai. Jadi udahlah, jangan terlalu terprovokasi dengan pikiran-pikiran sendiri, kekhawatiran sendiri, karena ujung-ujungnya ya dia tetap mencintai kamu gitu. Kamu adalah passionnya. Jadi mau gimana lagi ya? Kamu adalah true love-nya. Jadi santai aja, ini tentang hanya masalah waktu, divine timing. Biarkan waktu ilahi yang bertindak terhadap hubungan kalian ini. Ya, mau gimana lagi kalau dia memiliki beban? Ya, dia ingin nyaman dulu dalam kondisi ini karena ada banyak, sebenarnya ini tentang masa lalu dia juga gitu ya. Dia adalah orang yang pernah dimanfaatkan ya. Beberapa dari kalian ini, dia adalah orang yang terbebani dalam menjadi tulang punggung keluarga ya, sehingga dia harus lebih fokus kepada pekerjaan untuk finansial, untuk memenuhi kebutuhan keluarga dia. Yang dia pikirkan saat ini adalah keuangan, kestabilan keuangan anak-anak dan keluarga dia dulu. Itu yang membuat kamu melihat dia sepertinya egois gitu ya, gitu ya. Hubungan ini kenapa stagnan? Karena memang kamu berpikir mungkin dia ada hubungan dengan orang lama ya, tapi orang lama kalau kalian sedang break, sebenarnya dia ingin kembali kepada kamu ya. Ini kalau dia seorang duda, berarti dia masih terkoneksi dengan, berkomunikasi dengan mantan dia tentang kebutuhan anak ya. Kalau kalian masih single, sama-sama single, saya merasa dia di sini memang ada masalah keluarga ya. Dia ada beban pikiran tentang keluarga ya, sehingga di sini dia butuh waktu untuk membuat dirinya nyaman ya, membebaskan diri dari segala beban dulu. Makanya hubungan kalian agak stagnan di sini. Dia kadang on off, kamu melihat dia kadang egois. Itu semua karena dia ada beban pikiran ya. Dia sedang memikirkan tentang pekerjaan, keluarga, saudara, adik, anak ya. Makanya hubungan kalian agak on off gitu ya. Tapi kalau kita bertanya tentang isi hati dia, sebenarnya dia ingin menikahi kamu, namun dia ingin kamu tuh tenang aja, doain aja. Semua akan lebih baik jika kita menyerahkannya pada waktu gitu, waktu ilahi. Karena jika Tuhan sudah menentukan waktunya, ya kita manusia bisa apa gitu. Intinya kalau kamu bertanya tentang perasaan dia kepada kamu, ya kamu adalah segalanya buat dia ya. Isi hatinya hanya ada kamu pantas dicintai, kamu menyenangkan. Hanya saja kamu harus jangan terlalu menekan dia tentang apa yang dia tidak suka. Pertanyaan-pertanyaan yang bikin dia tertekan itu kan semakin membuat dia terbebani. Jadi kalaupun kalian tidak bisa bicara heart to heart secara langsung, cobalah mengerti dia secara pikiran dan perasaan kamu, karena kamu lebih tahu siapa dia, kamu lebih tahu kondisi dia dan keluarga dia dan keuangan dia seperti apa, kamu lebih tahu. Jadi buatlah hubungan ini tetap menyenangkan ya. Jangan terpancing oleh isu-isu yang ditimbulkan oleh pikiran kamu sendiri ya. Dia udah passion di kamu,
kamu adalah true love-nya. Daripada kamu bingung atau gelisah, mendingan kamu jalan-jalan deh, ya. Mungkin beberapa dari kalian dia ingin mengajak kamu jalan-jalan gitu ya. Saya di sini akan ada perkembangan dalam hubungan kalian karena kalian akan sering bertemu, sering jalan berdua gitu ya. Ini timeless ya, kapan aja. Dia akan menyempatkan waktu sebisa mungkin untuk bisa sering jalan sama kamu gitu, mengadakan waktu untuk jalan sama kamu. Disitulah kalian akan semakin dekat, semakin hubungan ini semakin kuat, semakin lama kamu akan semakin mengerti, oh ternyata dia seperti ini gitu. Nanti akan ada petunjuk-petunjuk yang membuat kamu paham bahwa tanpa dia bicara pun kamu akan paham kondisi dia saat ini, apa mau dia gitu ya. Intinya Aries, dia ingin menikahi kamu ya, dia ingin menikah dengan kamu, itu aja ya. Hanya kamu yang ada di hati dia saat ini. Kalaupun kalian sudah break ya, tetap dia akan kembali kepada kamu. Hanya saja kamu perlu bersabar dalam proses, karena memang dia sedang terbebani banyak beban yang membuat dia harus on off dari kamu, karena ada banyak hal terutama tentang pekerjaan, finansial yang harus dia fokuskan. Itu aja. Di waktu yang tepat dia akan mengajak kamu untuk, jika dia punya kelonggaran waktu, dia akan mengajak kamu jalan-jalan, bahkan dia akan mengajak kamu untuk berlibur atau mungkin mengunjungi rumah keluarga dia untuk mengadakan komitmen dengan kamu, untuk membicarakan rencana pernikahan kalian. Itu pasti, tapi kita nggak tahu kapan. Mari kita hitung kira-kira kapan waktunya. Saya hitung dulu ya. Ya, waktunya yaitu 9 minggu lagi ya. Kalau untuk jalan-jalan doang, untuk pendekatan lagi atau komunikasi yang lebih intens lagi, lebih akrab lagi, lebih dekat lagi, sekitar 9 hari lagi, 9 jam mungkin lagi ya. Atau untuk hubungan yang lebih intens tentang kamu dan keluarga dia, membicarakan komitmen atau berlibur bersama gitu ya, itu pada minggu ke 9 minggu lagi ya, 9 hari lagi atau 9 bulan lagi. Jadi kalau untuk pernikahan itu sekitar 9 bulan lagi, ketika dia sudah mendapatkan hasil dari kerja kerasnya ini, dia merasa sudah bisa mengadakan pernikahan, budgetnya sudah siap, dia akan mengadakan pernikahan dengan kamu sekitar 9 bulan lagi gitu. Untuk memperkenalkan kamu dengan keluarga dia atau komitmen secara seperti dia memperkenalkan kamu kepada keluarga dia, meresmikan bahwa kamu adalah orang yang dia pilih untuk dia nikahi nanti di depan keluarganya itu. Nanti dia akan mengajak kamu di sekitar 9 minggu lagi. Jadi kamu harus bersabar ya. Dan untuk menikah sekitar 9 bulan lagi. Dan untuk hubungan komunikasi kalian akan lancar, atau kalian mungkin lebih berjalan-jalan bersama, itu sekitar di atas 9 hari lagi ya, seperti itu. Mari kita lihat tentang perasaan kamu ke dia ya. Kamu sangat sayang kepada dia ya. Kamu orang yang sangat peduli dan sangat mengekspresikan cinta kamu kepada dia secara jujur ya. Rindu kamu sangat berat di sini ya sama dia ya. Kamu ingin dia tuh selalu ada, terbuka dengan kamu, karena hanya dengan keterbukaan dialah membuat kamu percaya diri, kamu ada semangat hidup gitu ya. Kamu ingin dia mengatakan sesuatu yang membuat kamu tuh percaya bahwa hubungan ini tuh bisa dipertahankan, hubungan ini tuh layak untuk diperjuangkan. Kamu butuh kepastian
Ya, ini kamu mencurigai dia bahwa dia ada yang lain, ya. Ada kekuatan orang ketiga di sini yang kamu curigai, ya. Tapi yang dia selalu mengatakan hal yang membuat kamu percaya bahwa fokusnya tuh hanya di kamu. Apakah dia memang ada koneksi dengan wanita lain? Saya rasa dia malas dengan hal seperti itu, ya. Kalaupun ada yang menggoda dia, dia akan merespeknya biasa aja. Ya. Ada mantan dia yang memang ingin minta balikan sama dia. Tetapi dia sudah memilih kamu. Gitu. Ya. Kemistrinya hanya ada di kamu. Jadi walaupun mantan-mantan dia mengejar dia nggak bakalan respect. Ini ada unrequited love. Dia kemistrinya hanya di kamu, gitu. Ini mantan dia tuh kalau bukan seumuran dengan dia berarti lebih tua dari dia. Tapi dia ngerasa lebih cocoknya dengan kamu. Mungkin kamu lebih muda dari dia atau seumuran, entahlah. Tetapi saya rasa dia lebih dewasa pemikirannya dan dia sudah nggak ingin lagi yang namanya balikan sama mantan yang sudah pernah membuat dia sakit. Itu udah nggak bakalan lagi. Di sini mereka begitu kuat menggoda dia karena mereka tahu kelemahan dia. Tetapi dia sangat berhati-hati. Kenapa? Karena di school bidawannya adalah kamu. Mentok ini, hatinya sudah mentok ke kamu. Jadi kalau dia nggak fokus ke kamu, berarti dia fokusnya ke karir. Dan kenapa dia menjadikan kamu adalah di school bidawannya? Karena kamu wanita yang kalau kamu seorang wanita, kamu wanita karir, dan itu yang dia inginkan. Dia ingin memiliki pasangan yang memiliki bakat dan memiliki karir yang bisa sesuai dengan target dia untuk dijadikan pasangan hidup, gitu. Ya, dia melihat kamu adalah wanita karir, wanita yang punya potensi diri untuk sukses, kamu punya keoptimisan diri, kamu adalah orang yang bukan wanita biasa, ya. Kamu adalah wanita karir, kamu punya kelebihan-kelebihan dan keahlian-keahlian yang membuat dia bangga untuk bisa berdampingan dengan kamu, gitu, menjadikan kamu pasangan hidup, gitu, ya. Dan dengan kamu dia merasa romantis. Ini vice versa. Kalau dia laki-laki, kalau kamu laki-laki, ya, dia bangga menjadikan kamu satu-satunya, ya, dan menaruh hati terakhirnya kepada kamu, ya. Kamu adalah pencarian terakhirnya. Karena apa yang dia cari ada di kamu, gitu. Kamu adalah orang yang memiliki kemapanan diri yang diharapkan, yang dicari selama ini. Jadi untuk ke kamu cintanya itu tulus, gitu. Jadi whatever lah dengan orang-orang ketiga yang menggoda itu nggak bakalan dia respect. Kamu terlalu berarti untuk disingkirkan hanya demi orang-orang ketiga yang bullshit ini, ya. Nggak penting itu orang-orang itu. Mari kita cari dari tarot perasaan kamu ke dia. Kamu sangat mendambakan, ya, hidup bersama dia selamanya. Itu sudah tekad kamu, ya. Tetapi saya melihat di sini ada sebuah ketegasan yang kamu ambil, ya. Ya, oke, kamu memberikan kesempatan. Mungkin kamu akan minta maaf terhadap tekanan-tekanan kamu, ya. Tekanan yang kamu berikan kepada dia yang membuat dia merasa bertambah beban karena dia sudah banyak pikiran dengan keluarga dia. Di sini saya melihat kamu mungkin akan minta maaf, tapi bukan berarti kamu nggak tegas di sini, ya. Kamu sudah tahu, ya, apa tujuan dia ke kamu dan bagaimana sifat dia sebenarnya, dan ya mungkin kamu juga berpikir bahwa kamu juga memiliki beban
Jadi kalau kamu maju pun hanya akan membuat dia semakin stres, dan kamu maksain pun hanya akan membuat kamu stres juga, karena nggak bakalan nyambung. Kalian sama-sama memiliki beban pikiran. Nah, kamu berpikir bahwa mungkin dia on off kepada kamu karena dia ada orang ketiga, atau mungkin ada pihak keluarga dia yang tidak merestui. Karena apa? Ya, mungkin faktor keuangan. Ya. Akhirnya kamu mulai mengalihkan pikiran untuk fokus kepada keuangan kamu, karir dan keuangan kamu aja. Terserah apa niat dia, terserah. Karena berlama-lama memikirkan tentang dia dan sikap on off dia itu membuat kamu makin bersedih. Jadi di sini kamu mulai belajar untuk berpikir secara hati, perasaan dan logika. Ya, kamu memilah-milah mana yang lebih penting, mana yang lebih utama yang harus kamu fokuskan. Itu. Saya rasa kamu akan lebih fokus ke karir dan keuangan kamu. Ya. Di sini setelah kamu menelaah semua tentang dia, ada satu sentuhan yang membuat kamu paham bahwa udahlah ya, nggak perlu terlalu sibuk untuk hal-hal yang hanya membuat saya sedih. Ya, kamu perlahan-lahan berlalu dari dia. Ya, kamu perlahan-lahan berlalu dari dia. Dan kamu memasrahkan diri kepada ilahi, memasrahkan hubungan ini ke depan. Terserah mau jadi gimana, terserah. Ya, saya memang mencintai dia, mengharapkan dia menjadi pasangan sejati saya, tapi bukan berarti saya harus bergantung dan berharap kepada dia, karena ada hal lain yang harus saya lakukan. Ya, kamu punya banyak cita-cita, punya banyak planning yang harus kamu capai. Di sini kamu sangat bersemangat. Jiwa baru kamu mulai bangkit ya, secara intuisi. Ya, kamu ingin terbebas dari segala hal-hal yang membuat kamu tertoksik gitu. Ya, teracuni, yang membuat kamu mandek, yang membuat kamu gak berkembang. Ya, hal-hal yang membuat kamu stagnan ya, dalam hal apapun. Ya, daripada kamu mikirin dia terus, ada banyak hal yang gak sesuai hati yang dia tunjukkan. Ya, ini membuat kamu sering pikiran, kamu sering sedih, gelisah. Ya, kadang sampai terbawa mimpi. Ya, akhirnya kamu berpikir untuk ya udahlah, apapun yang terjadi, terjadilah. Yang penting mulai sekarang saya ingin fokus kepada diri saya sendiri. Dan akhirnya keadilan berpihak kepada kamu, Aries. Dengan perubahan besar-besaran yang kamu lakukan ini, ya ada transformasi di sini. Ya, kamu mulai membuang apapun yang tidak sesuai hati. Kamu mulai membuang hal apapun yang mengecewakan. Kamu nggak mau berharap kepada hal-hal yang udah pasti akan mengecewakan. Ya, hal-hal yang membuat kamu bingung, hal-hal yang membuat kamu nggak bergerak. Apapun yang tidak sesuai hati, yang menggelisahkan, menyedihkan, kamu buang itu semua. Kamu mulai bangkit, peduli kepada diri sendiri dan masa depan kamu. Kamu ingin mencapai tingkat tertinggi dari keinginan kamu yang sudah ada di depan mata. Kamu sudah mulai terbuka pikirannya, dan kamu mulai fokus kepada hal-hal yang menguntungkan diri kamu aja dulu. Ya, masalah jodoh atau tidak itu di tangan ilahi. Ya, di tangan ilahi. Ya, kamu sudah mulai berpikir yang baru gitu. Maksudnya gini, bukan baru mencari baru, bukan. Tetapi kamu hanya fokus untuk membahagiakan diri kamu dulu gitu. Ya. Beberapa dari kalian ini memang berjodoh. Ya, tapi setelah kamu sudah bangkit, setelah kamu sudah mencapai tingkat tertinggi dari cita-cita kamu dalam hal finansial, karir dan keuangan kamu. Ya, ketika kamu sudah mencapai semuanya, baru keberuntungan itu datang. Keberuntungan tentang jodoh, keadilan, kepastian, dan ya apapun yang membuat kamu nggak seimbang di sini. Jika kamu mau menyeimbangkan dengan cara pola pikir yang baru, dengan pandangan yang cara pandang yang berbeda, dan kamu mulai bangkit, fokus ke diri kamu,
Ya, fokus ke karir dan keuangan kamu, fokus membahagiakan diri kamu aja. Kamu gak mau lagi pusing-pusing memikirkan hal-hal, kamu gak mau lagi memikirkan hal-hal yang toksik dalam hidup kamu, maka kamu akan mencapai semuanya dari harapan kamu yang kemarin hanya menjadi angan-angan. Jika kamu tetap menempatkan diri sebagai pemberi aja tanpa menerima gitu ya, ya kamu memang ikhlas, tulus, suka memberi, suka membantu orang lain, tapi bukan berarti kamu nggak hanya peduli kepada orang tanpa peduli kepada diri kamu gitu. Jadi kalau kamu bahagia, baru kamu boleh sempurna membahagiakan orang lain. Ya, ingatlah ya, kamu adalah seorang Aries ya, the power. Kamu adalah emperor, kamu adalah pemimpin. Gunakan jiwa kepemimpinan kamu untuk bangkit, untuk sadar diri. Dengan sadar dirilah kamu akan mendapatkan jati diri kamu yang sebenarnya. Kamu adalah pengendali ya. Jadi coba untuk merubah cara pandang kamu dalam menilai seseorang yang kamu harapkan. Apakah dia lebih banyak ketulusan kepada kamu? Dia pernah berkorban untuk kamu? Kalau enggak, berarti kamu harus meninggalkan dia. Berarti kamu langsung tinggalkan aja sekarang, bukan. Tapi kamu fokus dulu ke diri kamu. Apa yang bersih menurut kamu, apa yang baik menurut kamu, untuk diri kamu sendiri, kamu fokuskan ke situ aja. Ya, tempatkan diri kamu sebagai seorang Aries. Aries adalah pemimpin, jadi jangan lemah. Ya, jika kamu lemah terhadap siapapun yang ya, hati manusia kita nggak tahu. Sebaik apapun mereka di depan kita, secinta apapun kita kepada mereka, cobalah menilai mereka secara jeli. Ya, ada sifat, pasti orang itu pasti ada sifat nggak baiknya gitu. Apa yang nggak bisa kamu percaya, nggak boleh kamu percaya. Ya, kamu lebih tahu siapa mereka yang dekat dengan kamu, siapapun mereka yang dekat dengan kamu. Ya, apakah mereka memanfaatkan kamu selama ini? Ya, coba. Ataukah tentang pola pikir kamu, apakah pikiran kamu bisa mengembangkan diri kamu? Ya, cara pikir kamu, tindakan kamu, keputusan yang kamu ambil itu bisa membuat kamu berkembang atau tidak? Perasaan kamu kepada dia selama ini, apakah ada perkembangannya, ada kemajuannya, ada kepastiannya, ada keuntungannya? Kalau enggak, ya udah dipisahin itu. Kamu adalah emperor, kamu adalah king of pentacles, kamu adalah pengendali, kamu punya segalanya dalam diri kamu, karena kamu berjiwa pemimpin. Gunakan jiwa kepemimpinan kamu untuk membedakan mana yang hal-hal apa sajakah dan orang-orang bagaimana sajakah yang akan menjatuhkan kamu dari karakter kamu sebagai seorang pemimpin ini. Ya, jadi harus misalnya kamu punya sahabat, kamu punya waktu banyak dengan dia, senang berbincang-bincang sampai akhirnya kamu lalai dalam pekerjaan kamu. Itu berarti toksik. Kamu harus hentikan itu. Misalnya kamu punya pasangan dan dia sering mengkhianati kamu, kamu sabar aja, kamu tulus aja, kamu memberikan aja tanpa menerima pun, kamu jalan aja. Itu toksik. Tinggalkan bukan berarti langsung memutuskan, tetapi fokus ke diri kamu. Apa yang menguntungkan untuk kamu, apa yang memajukan diri karir kamu, dan apa yang meningkatkan keuangan kamu. Ya, apapun yang akan kita capai adalah dari cara kita sendiri mengejar pencapaian itu. Kalau kita berleha-leha aja, membuang-buang waktu untuk orang-orang toksik ini, orang-orang yang hanya menyia-nyiakan waktu kita, membuat kita akhirnya nggak fokus ke pekerjaan, buang. Fokus, ya, pisahkan, fokus, pisahkan diri dari mereka. Jangan membuang waktu untuk hal-hal yang tidak menguntungkan. Ya, jika kamu menilai bahwa pasangan kamu ini selalu meminta bantuan tanpa memberikan bantuan kepada kamu ketika kamu sedang membutuhkan, berapa kali dia melakukan hal itu? Kalau memang sudah lebih dari 3 kali kamu, sedangkan dibandingkan dengan pengorbanan kamu kepada dia, bantuan-bantuan kamu kepada dia lebih banyak, dan sementara di saat kamu membutuhkan dia nggak bisa memberikan bantuan, dia nggak inisiatif, dia nggak usaha untuk membantu kamu, maka pisahkan dia dari kamu dulu. Kamu fokus ke diri kamu aja dulu. Ya, berarti dia hanya memanfaatkan kamu. Itu sudah jelas, itu sudah pasti itu.
Jadi kamu nggak perlu langsung memutuskan dia, biasa aja. Tetapi intinya kamu alihkan pikiran kamu, fokus kamu segalanya, ya, kiat kamu, niat kamu itu, tolonglah fokus ke diri kamu aja dulu sekarang. Fokus kepada apa yang membuat kamu maju, apa yang membuat kamu berkembang, ya, apa yang membuat kamu mencapai cita-cita kamu, kebahagiaan kamu, itu dulu dah. Jangan kemana-mana. Nggak usah banyak pertanyaan. Kalau intinya kalau di saat kamu membutuhkan dia selalu lari, ya, sedangkan di saat dia membutuhkan kamu selalu ada, itu sudah toksik pastinya. Udah, nggak usah ada pertanyaan lagi ya. Pokoknya itu sudah, ya. Gunakan logika, ya. Ada saatnya kita menggunakan perasaan, tetapi ada saatnya pula kita harus menggunakan logika. Karena ini hidup tentang keseimbangan. Hidup itu tentang keseimbangan pikiran, keseimbangan pola pikir, ya. Bijaksanalah kepada diri kamu sendiri, ya. Baru kamu bisa mencapai kebahagiaan yang hakiki, ya. Kalau kamu nggak bijak sama diri kamu sendiri, kamu egois memperlakukan diri kamu, ya, kamu nggak ada terhadap diri kamu, bagaimana kamu bisa mencapai kebahagiaan yang kamu angankan selama ini? Hanya akan tinggal dalam angan-angan saja, ataukah bisa kamu buktikan, bisa kamu capai, tergantung dari pilihan kamu saat ini, ya. Jadi kalau teman udah toksik, udah membuat kamu membuang-buang waktu, udah membuat kamu lebih dari 3 kali membuat waktu kamu lebih tersita dengan mereka dibandingkan dengan fokus kamu ke pekerjaan, berarti itu udah toksik. Bukan salah mereka, salah kamu sendiri, karena kamu nggak segera mengalihkan diri, nggak segera move on dari satu suasana yang membuat kamu menjadi orang yang lemah, dibawa kemana aja gitu, ya. Itu terhadap pasangan maupun teman atau siapapun, ya. Waktu adalah uang, waktu adalah emas. Jadi pergunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk fokus ke hal-hal yang penting untuk kebahagiaan diri kamu dulu. Kalau kamu sudah bahagia dengan diri kamu, maka kesempatan besar untuk mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, dan kebahagiaan itu akan kamu dapatkan. Kebahagiaan itu berarti tentang cinta, jodoh, kesuksesan. Itu intinya, puncaknya kebahagiaan itu kan itu, ya, ya. Kestabilan hidup dari segi cinta, karir, dan keuangan itu harus stabil semuanya. Itu baru dinamakan bahagia. Kalau kamu berhubungan dengan orang-orang yang toksik, kamu gak bakal mencapai itu. Itu aja. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.